Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan mengenai varian dan simpangan baku. Statistika sering disebut studi tentang variasi karena membahas dan menyediakan cara-cara untuk menyelidiki variasi, gejala alam sosial, serta membuat kesimpulan tentang hal-hal yang melatar belakangi terjadinya variasi. Itu berdasarkan menurut Ferguson. Para ahli statistika telah mengusulkan sejumlah ukuran yang dapat membantu memahami variasi suatu perangkat data, seperti rentang antar kuartil, rata-rata simpangan, dan varian, atau simbolnya S kuadrat, dan simpangan baku atau S. Yang pertama sekali kita akan mendiskusikan varians. Varians atau ragam suatu peubah acak atau distribusi probabilitas adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar. Jadi varian 0 mengindikasikan bahwa semua nilai sama. Nah, di sini varian 0 mengindikasikan bahwa semua nilai sama. Berarti apabila semua data nilainya misalnya 100 semuanya, berarti di situ tidak ada varians atau variannya 0. Nah, misalnya dalam satu kelas semua siswa atau mahasiswa mendapatkan nilai 100. Berarti tidak ada ragam di situ atau tidak ada varian atau variannya sama dengan 0. Varian selalu bernilai non negatif atau nama lainnya positif. Varian yang rendah mengindikasikan bahwa titik data condong sangat dekat dengan nilai rata atau nilai ekspektasi dan antara satu sama lainnya. Sementara varian yang tinggi mengindikasikan bahwa titik data sangat tersebar di sekitar rata dan dari satu sama lainnya. Jadi semakin besar variannya itu menunjukkan semakin beragam datanya. Dan semakin kecil nilai variannya maka menunjukkan sedikit variasi dari data tersebut atau ragam dari data tersebut. Nah, di sini ada ragam atau variansi untuk data populasi diberi simbol sigma kuadrat. Jadi sigma kuadrat itu untuk populasi, varian populasi, dan ragam atau variansi untuk sampel diberi simbol S kuadrat. Nah, selanjutnya simpangan baku atau standar deviasi. Karena tadi varian adalah S kuadrat, sedangkan simpangan baku akar dari varian atau S. Nah, gitu. Nah, simpangan baku adalah ukuran penyebaran yang paling banyak digunakan. Ini di dalam statistik. Simpangan baku juga menggambarkan seberapa besar perbedaan nilai sampel terhadap rata-ratanya. Jadi seberapa besar dia itu menyebar itu adalah simpangan baku. Ukuran penyebaran yang paling banyak digunakan. Cara pemahaman yang sederhana, seandainya kita pergi dari arah di jalan, kemudian kita menemukan persimpangan. Kita bilang simpang 4. Ketika sampai di simpang 4, dengan orang yang lainnya dengan jalur yang sama dengan kita, pas di simpang itu akan terjadi perpencaran atau penyebaran. Nah, itu pemahamannya. Simpang ya, cara ingat simpang. Di simpang itu terjadi penyimpangan, terjadi penyebaran, terjadi pendistribusian. Jadi ada orang yang ke kanan, ada orang ke kiri, ada orang yang lurus. Nah, itu cara pemahamannya. Jadi simpangan baku adalah seberapa besar ukuran penyebaran data tersebut. Nah, gitu. Pertanyaannya, jika semua data sama, berapakah nilai simpangan bakunya?
Berarti seandainya dalam satu kelas itu semua nilai siswa atau mahasiswa itu 90 semuanya. Berapakah nilai simpangan bakunya? Benar, jawabannya adalah 0. Artinya tidak terjadi penyimpangan di situ sedikit pun karena nilainya sama. Atau kalau kita kaitkan dengan varian tadi, variannya sama. Jadi juga di sini simpangan bakunya juga 0. Simpangan baku adalah ukuran statistik yang menggambarkan keadaan keseragaman. Makin besar harga S-nya atau nilai simpangan bakunya, maka tidak seragam keadaannya. Nah, jadi makin sedikit nilai simpangan bakunya akan menunjukkan bahwa nilainya semakin seragam atau semakin dekat dengan nilai rata-ratanya. Simpangan baku mempunyai satuan pengukuran. Oleh karena itu, simpangan baku tidak dapat digunakan sebagai alat pembanding keseragaman apabila satuan pengukurannya tidak sama. Di sini ada formula atau rumus varian dan simpangan baku untuk data tunggal maupun data berkelompok. Jadi di sini untuk rumus variannya S kuadrat. Untuk simpangan bakunya tinggal kita akarkan saja untuk mendapatkan nilai S. Karena simpangan baku tadi adalah akar dari varian. Dan ini formula atau rumus untuk mencari varian dan simpangan baku data berkelompok. Untuk lebih memahaminya, kita langsung ke studi kasusnya atau ke soal. Yang pertama kita akan diskusikan mengenai varian data tunggal. Di sini ada contoh, tentukan varian dan simpangan baku dari data 6, 5, 4, 9, 8, 10, dan 7. Nah, di sini formulanya tadi, dia itu berkaitan dengan rata-rata. Di sini ada X bar. XI kurang X bar kuadrat per N kurang 1. XI itu adalah data ke I. Data pertama, kedua, ketiga dikurang dengan rata-rata, diper dengan jumlah data dikurang 1. Berarti terlebih dahulu, dari data itu kita menentukan rata-rata. Jadi di sini rata-rata jumlah data per banyak data. Di sini datanya masih sedikit, kita selesaikan dengan secara data tunggal. Mencari rata-rata juga dengan data tunggalnya. Berarti kita jumlahkan 6 tambah 5 tambah 4 tambah 9 tambah 8 tambah 10 tambah 7 dibagi 7. Karena di sini ada 7 data. Berarti setelah dijumlahkan semuanya, kita peroleh nilainya yaitu 49 dibagi dengan 7, maka kita peroleh rata-ratanya yaitu 7. Sekarang kita buat tabel saja biar lebih sederhana penulisannya dan lebih mudah kita lihatnya. Di sini XI, artinya di sini data pertama, X1, X2, data kedua, data ketiga, sehingga data ketujuh. Di sini ada 7 data. Kemudian di sini formula untuk XI kurang X bar, berarti data pertama dikurang dengan X bar. Berarti 6 dikurang 7, yaitu negatif 1, 5 dikurang 7, negatif 2, 4 dikurang 7, negatif 3, hingga seterusnya data ketujuh, yaitu 7 dikurang 7 adalah 0. Kemudian XI kurang X bar dikuadratkan. Berarti nilai yang tadi sini yang kita peroleh, yaitu kita kuadratkan. Negatif 1 dikuadratkan adalah 1. Artinya kuadrat itu negatif 1 kali negatif 1. Berarti positif 1. Negatif 2 dikali negatif 2, positif 4. Negatif 3 dikali negatif 3, positif 9. Dan negatif 2 dikali 2, positif 2 dikali positif 2 adalah positif 4. Dan seterusnya. Nah, selanjutnya, ini formulanya yang tadi untuk mencari varian dan simpangan baku data tunggal. Berarti kita di sini ada sigma, artinya jumlah dari hasil XI kurang X bar kuadrat tadi dari data pertama hingga data ke N. Berarti tadi N-nya ada 7. Berarti dari hasilnya yang tadi ini kita jumlahkan 1 tambah 4 tambah 9 hingga ditambah dengan 0. Nah, di sini per N kurang 1, berarti 7 dikurang 1. Berarti setelah dijumlahkan 1 tambah 4 tambah 9, tambah 4, tambah 1, tambah 9, kita peroleh nilainya 28. 28 dibagi 6, yaitu 4,7. Ini adalah merupakan
nilai variannya, yaitu 4,7. Sedangkan simpangan bakunya tinggal kita akarkan saja. Sama-sama diakarkan. Di sini S kuadrat, kemudian diakarkan dari 4,7. Maka akar dari S kuadrat adalah S. Kemudian akar dari 4,7 adalah 2,2. Ini setelah dibulatkan. Angkanya yaitu satu angka di belakang koma kita peroleh 2,2. Jadi varian dari data tersebut, yang data di atas adalah 4,7, ini variannya atau ragamnya. Sedangkan simpangan bakunya atau standar deviasinya adalah 2,2. Baik, sekarang kita lanjut dengan data berkelompok. Di sini tentukan varian dan simpangan baku dari data hasil UTS mahasiswa PBL unit 01 pada mata kuliah statistik pendidikan berikut dan simpulkan. Jadi di sini ada data masih bertabur. Artinya datanya belum disajikan dalam distribusi frekuensi. Berarti kalau datanya masih tersebar seperti ini, data masih mentah, total mentah. Di sini kita harus menjadikan dulu datanya menjadi dalam bentuk daftar distribusi frekuensi. Kita mencari panjang kelas, banyak kelas, rentang, hingga terbentuklah daftar distribusi frekuensinya. Nah, untuk di sini kita tidak mendiskusikan lagi bagaimana cara membuat daftar distribusi frekuensi karena itu sudah didiskusikan pada pertemuan sebelumnya. Oke, setelah kita membuat daftar distribusi frekuensinya di sini, dari data tadi 47 sampai 55, berarti di sini kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kelas. Di mana panjang kelasnya dari 47 ke 55 berarti 9. Nah, di sini total dari jumlah nilai tadi adalah 36 frekuensinya. Inilah tabel frekuensi yang sebelumnya kita buat. Ini udah ada. Jadi dari tabel frekuensi itu langsung kita menentukan XI, nilai tengah, sama seperti ketika kita mencari rata-rata. Cuma di sini kita perlu menambah 2 kolom lagi, yaitu XI kuadrat dan FI kali XI kuadrat. Ketika kita mencari varian. Jadi dan simpangan baku. Jadi ketika kita ingin mencari rata-rata, varian, dan simpangan baku, cukup kita membuat satu tabel saja. Kita menambahkan kolom ini dan kolom ini sebagai kolom yang kita perlukan, di mana ada nilai yang kita perlukan mencari varian dan simpangan baku. Berarti di sini XI adalah nilai tengah. Sedangkan F ini frekuensi. Jadi nilai antara 47 sampai 55 berdasarkan yang tadi ini, 47 sampai 55 cuma satu nilainya, yaitu 50. Lain nggak ada. Nah, jadi itu sama seperti sebelumnya. 56 sampai 64 itu ada 4 orang, 65 sampai 73 ada 7 orang, dan selanjutnya. Berarti XI nilai tengah. Berarti nilai tengah itu sama saja kalau kita mau gunakan rumusnya 47 ditambah 55 dibagi 2. Artinya kelas bawah ditambah kelas atas dibagi dengan 2. Dapatlah 51. Nah, jadi kita jumlahkan 47 tambah 55 berarti 102. 102 dibagi dengan 2, 51. Begitu juga yang ini, kita jumlahkan kelas bawah sama kelas atasnya dibagi 2, dapat seperti ini. Ini kita tidak perlu menjumlahkan karena kita tidak membutuhkan nilai hasil penjumlahannya. Jadi tidak perlu. Kemudian, kita mencari XI kuadrat, artinya nilai XI dikuadratkan. Berarti 51 dikuadratkan, 51 kali 51 dapatlah 2601, 60 kali 60 dapatlah 3600, hingga semuanya kita kuadratkan, kita peroleh nilainya dan kita tidak perlu menjumlahkannya karena tidak dibutuhkan. Kemudian, baru kita mencari FI kali XI. Berarti 1 kali 51, 51, 4 kali 60, 240, 7 kali 69, 483, hingga seterusnya. Dan kita jumlahkan. Karena ini nanti kita perlukan. Kemudian FI dikali dengan XI kuadrat. 1 dikali 2601, 2601. 4 dikali dengan 3600, jadinya 14400. Dan selanjutnya, dan kita jumlahkan sehingga kita memperoleh nilai 236.088. Oke, sekarang kita sudah memperoleh nilai yang kita butuhkan. Artinya di sini sudah ada sigma FI XI kuadrat dan kita sudah memperoleh sigma FI XI. Tinggal kita substitusikan ke dalam
formulanya. Jadi berdasarkan nilai yang diperoleh dari tabel di atas dapat disubstitusikan ke dalam formula berikut. Jadi di sini ada formulanya untuk mencari varian dan simpangan baku data berkelompok, yaitu N kali sigma Fi kali Xi kuadrat kurang sigma Fi kali Xi dikuadratkan per N kali N kurang 1. Berarti banyak data kita tadi ada 36, kemudian dikali dengan sigma Fi kali Xi kuadrat. Ini 236.088. Kemudian dikurang dengan sigma FIXI. Di sini tadi 2880, jangan lupa dikuadratkan. Kemudian kita kalikan 36 dikali dengan 236.088 dapatlah di sini berarti 8.499.168 dikurang dengan 2.880 dikuadratkan, dapatlah di sini 8.294.000. Di sini 8 juta ya. Aku 8.000. 8.499.168 dikurang dengan 8.294.400 diper dengan 36 dikali dengan 36 kurang 1 35 diperolehlah 1.260. Maka hasil pengurangan ini diperoleh nilai diperolehlah nilai 204.768 dibagi dengan 1.260. Maka diperolehlah di sini S kuadrat atau varian 162,5 dan kita akarkan memperoleh S atau simpangan bakunya 12,75. Jadi, varian dan simpangan baku dari hasil UTS mahasiswa PBL unit 1 pada mata kuliah statistik pendidikan adalah 162,5. Ini variannya. Dan simpangan bakunya adalah 12,75. Nah, jadi cukup mudah kita menyelesaikan simpangan baku, menentukan varian dan simpangan baku apabila kita sudah memahami dengan baik prosedural perhitungannya yang tadi. Jadi di sini ada pertanyaan. Mana yang lebih bagus datanya antara simpangan baku yang paling besar namun rata-ratanya besar. Keduanya besar, simpangan baku besar, rata-ratanya juga tinggi nilainya. Kemudian simpangan bakunya kecil dan rata-ratanya kecil. Tapi itu secara umum sih, maksudnya di sini kita tidak bisa nilainya berapa dulu. Nah, contoh kasusnya. Karena yang bagus itu adalah apabila simpangan bakunya itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai simpangan baku yang lebih besar. Karena semakin kecil simpangan bakunya menunjukkan semakin sempit, semakin tidak jauh ukuran penyebaran datanya dari nilai rata-ratanya. Nah, jadi seperti itu yang perlu dipahami tentang varian dan simpangan baku. Selanjutnya di sini ada latihan yang bisa dicoba. Di sini ada satu soal untuk varian untuk data tunggal dan satu lagi varian data berkelompok. Jadi kalau yang berkelompok ini dibuat dulu daftar distribusi frekuensinya, baru diselesaikan berdasarkan formula yang telah disebutkan dan dijelaskan sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum.